Jadi kesulitan di rumah sakit sekunder sebenarnya mungkin nggak sulit, ada duit, ada alat, kita lengkapi, oke, jalan. Tapi belum jalan, SDM-nya bagaimana? Nah, di sini juga kita lihat pendidikan kita, kedokteran kita ini barangkali harus juga direformasi kalau saya bilang. Artinya memang harus juga diputar mindsetnya. Kita sangat tentu kita bisa lihat sulitnya mendistribusikan dokter-dokter untuk ke daerah. Nah, namun kita di antara ini tentu kita punya persoalan-persoalan yang harus kita spesifik menyelesaikannya. Salah satunya HIV/AIDS. Kedua adalah tentu saya juga TB barangkali juga harus tersendiri. Karena kita harus lakukan. Coba kita lihat secara lebih dini apakah betul akan terjadi resisten. Tadi saya minta maaf datang agak terlambat karena ada yang menyalak ini tentang masalah rabies di Bali. Jadi saya mau nggak mau karena ini sangat emergency karena mesti ketemu. Bayangin ini dari rabies pindah ke HIV gitu ya. Di situ juga ribut vaksinnya nggak cukup lah, beginilah, begitulah semuanya gitu. Saya teman-teman satu, kenapa itu anjing bilang gini, sehari di Bali 120 orang digigit anjing. Ya udah anjingnya yang 120 itu dimatiin, kenapa sih gitu? Biar aja nggak usah kita berbeli kebinatangan. Yang kita kan beri kemanusiaan dong sebenarnya. Ini binatang kalau ada yang marah bu soalnya. Marah biarin aja, sebenarnya gigit kita dan bikin rabies. Ya kita ribut vaksin sekarang jadinya. Dihitung-hitung dia perlu 170.000 vaksin hanya di Bali. Kuota kita cuma 160. Jadi gimana? Di tempat lain di Pontianak mulai banyak lagi rabies. Sudah disampaikan bahwa 65% kontribusi pemerintah Indonesia pada saat ini. Insya Allah opini positifnya adalah 5% anggaran kesehatan bisa dipenuhi oleh APBN sehingga bisa menjawab exit strategi dari sisi pendanaan. Tetapi exit strategi dari program yang benar-benar harus kita hitung. Bagaimana operasionalisasi di tingkat kabupaten kota bahkan di tingkat kecamatan. Ini yang harus kita sama-sama harus kita pikirkan. Yang keenam, regulasi ART private mandiri sehingga bisa mengurangi beban anggaran. Nah, ini juga harus hati-hati sekali. Karena apa? Kita harus mencari jalan keluar karena atau perbaikan Permenkes. Permenkes tahun 2008 mengatakan obat-obatan ATM full disubsidi oleh pemerintah. Lewat sistem surveillance terpadu, pada saat ini telah disusun pedoman surveillance nasional, penentuan dan penunjukan daerah sentinel nasional. Kemudian juga telah dilakukan pembuatan pedoman pelaksanaan sero, sentinel dan survei cepat pada populasi kucing. Lalu yang ke-12 adalah memperkuat sistem monitoring dan evaluasi khususnya terkait pengukuran yang realistis dan mudah dari berbagai indikator keberhasilan program. Ini juga saya titipkan bersama-sama dengan Pak Kemal sebagai sekretaris KPAN, termasuk juga kita bisa melakukan evaluasi terhadap costingnya, berapa yang benar-benar ini diperlukan baik dari obat-obatan maupun economic loss per case akibat dari suatu HIV bahkan sampai AIDS.